Syafin Wazal Mukarramah, saya dari kelas 11 Kimia 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum kimia sederhana, yaitu uji reaksi redoks pada paku. Praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui reaksi redoks yang terjadi pada paku jika diletakkan pada keadaan yang berbeda di setiap pakunya, dengan mengamati perkaratan yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkaratan tersebut. Oke, kita mulai saja praktikumnya. Alat dan bahan yang digunakan pertama yaitu 6 buah paku, 3 buah karet, 3 buah plastik, 2 buah gelas air yang masing-masing berisi 275 ml, 6 buah gelas yang sudah saya beri nama di setiap gelasnya, 2 gelas minyak yang masing-masing diisi 275 ml juga. Oke, kita mulai praktikumnya. Masukkan air ke gelas 1 dan gelas 2. Lalu yang kedua, masukkan minyak ke gelas 3 dan gelas 4. Berhati-hati agar tidak tumpah. Lalu gelas 4. Gelas 5 dan gelas 6 dibiarkan begitu saja terisi paku dan tidak diberi cairan apapun. Lalu kita mulai masukkan paku di masing-masing wadah. 1, 2, 3. Kemudian pada gelas 2, 4, dan 6 kita tutup menggunakan plastik, lalu ikat menggunakan karet. Pastikan agar airnya tidak mudah tumpah. Seperti ini. Gelas 4. Gelas 6 yang terakhir. Setelah semuanya ditaruh pada keadaan yang berbeda-beda, kita akan tunggu 5 hari, yaitu dimulai dari hari ini pada tanggal 30 Agustus 2020 dan di hari kelima itu pada tanggal 4 September 2020.
sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya selama 5 hari tersebut. Yang pertama yaitu paku yang diletakkan pada gelas yang diisi air kemudian tidak ditutup menggunakan plastik. Hasilnya adalah paku lebih cepat mengalami korosi karena air merupakan oksidator terbaik, dan karena tidak ditutup menggunakan plastik, udara dapat leluasa keluar dan masuk. Hal ini yang dapat mempercepat oksidasi pada paku. Dan warna air pada paku nomor 1 semakin hari juga semakin coklat atau semakin tua. Endapannya pun juga semakin hari semakin banyak. Lanjut pada paku nomor 2 yaitu paku yang diletakkan di dalam air lalu ditutup menggunakan plastik. Hasilnya adalah paku juga mengalami perkaratan tapi tidak semaksimal pada nomor 1, dan perkaratannya pun juga tidak setebal di paku nomor 1. Hal ini dikarenakan udara yang ada di dalam gelas paku nomor 2 hanya udara yang ada dalam gelas tersebut, tidak ada udara dari luar. Dan juga warna air pada gelas nomor 2 juga tidak sepekat di gelas nomor 1. Endapannya pun juga tidak sebanyak di gelas nomor 1. Lanjut pada gelas nomor 3 yaitu paku yang diletakkan di dalam gelas lalu diberi minyak dan tidak ditutup menggunakan plastik. Hasilnya adalah tidak terjadi perkaratan sama sekali, dan warna minyak juga tidak berubah sama sekali. Dari hari pertama hingga hari kelima tidak ada perubahan karena minyak termasuk pelumas atau dapat mencegah perkaratan pada paku. Lanjut pada paku nomor 4 yaitu paku yang diletakkan di dalam minyak lalu itu menggunakan plastik. Hasilnya sama seperti paku nomor 3 yaitu tidak terjadi perkaratan karena alasannya sama, yaitu minyak merupakan pelumas yang dapat menghambat atau mencegah perkaratan. Lanjut pada paku nomor 5 yaitu paku yang diletakkan di dalam gelas tidak diberi zat apapun dan tidak ditutup menggunakan plastik, yaitu dalam keadaan kering. Hasilnya adalah paku belum teroksidasi atau belum mengalami perkaratan. Yang pada teorinya paku yang dimasukkan dalam gelas lalu dibiarkan akan teroksidasi dengan udara, tetapi ternyata paku yang masih baru itu masih terdapat anti karatnya, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalami korosi. Pada paku nomor 6 yaitu diletakkan pada gelas, tidak diberi cairan apapun juga, dan ditutup menggunakan plastik. Hasilnya sama seperti paku nomor 5 yaitu belum teroksidasi karena tidak ada air yang sebagai oksidator terbaik. Hal ini yang juga memperlambat perkaratan. Jadi kesimpulan dapat saya ambil dari praktikum kali ini yaitu reaksi redoks adalah reaksi yang terjadi karena reduktor mengalami oksidasi dan oksidator mengalami reduksi. Kemudian yang kedua, paku yang cepat mengalami reaksi redoks adalah paku nomor 1. Yang tidak sama sekali mengalami redoks adalah paku nomor 3 dan 4. Yang ketiga yaitu air merupakan oksidator terbaik, setelah itu udara. Yang keempat, minyak merupakan pelumas hingga tidak dapat dikatakan sebagai oksidator, bahkan dapat menjadi pencegah perkaratan. Dan faktor-faktor yang menyebabkan perkaratan tersebut yaitu yang pertama ada air dan kelembapan udara. Semakin sering paku terkena air maka akan semakin cepat korosi pada paku tersebut. Keberadaan uap air di udara yang dinyatakan dengan kelembaban juga mempengaruhi korosi besi. Dalam hal ini udara yang banyak mengandung uap air atau udara yang lembab akan mempercepat korosi. Yang kedua itu oksigen. Korosi terjadi lebih mudah apabila adanya oksigen di sekitarnya atau udara di sekitarnya. Tetapi pada besi yang masih baru atau besi yang tidak diberi cairan apapun atau hanya dalam keadaan kering, itu lambat dalam proses korosinya atau membutuhkan waktu yang lama dalam proses korosi. Oke, sekian hasil pengamatan saya dan sekian praktikum dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih kepada Ibu Sri Rahyuningsih selaku guru mata pelajaran kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarat dengan oksigen. Paku nomor 6 juga sama seperti paku nomor 5. Yang paku nomor 6 yaitu paku nomor 6 pada paku nomor 6 yaitu pada paku nomor 6 yaitu yang diletakkan di dalam gelas
yang juga pada paku nomor 6 yaitu yang diletakkan pada gelas. Pada paku nomor 6 yaitu diletakkan pada gelas, tidak digeser apapun juga.